Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Berita pertama yakni seorang perempuan nekat menerobos pas pampres agar bisa bersalaman dengan Jokowi. Kejadian itu terjadi di Denpasar, Bali pada Kamis 17 November 2022. Video kejadian tersebut sontak viral di jagat maya. Perempuan yang diketahui ngefans dengan Jokowi tersebut juga ingin meminta kaos. Ia menghampiri mobil Republik Indonesia 1 sembari berlari agar bisa bersalaman dengan Jokowi. Dalam video yang beredar, pas pampres yang mengendarai sepeda motor tepat di samping mobil RI1 tersebut langsung menarik wanita berbaju putih itu. Menyadur dari Kompas.com, Pramono Agung mengungkapkan kebetulan dirinya sedang satu mobil dengan Presiden Jokowi saat peristiwa berlangsung. Pada saat peristiwa itu, wanita tersebut saking ngefansnya dengan Presiden minta salaman dan meminta kaos. Ia juga menambahkan bahwa Presiden tangannya ditarik-tarik, tapi Presiden menanggapi peristiwa tersebut dengan santai dan meminta pas pampres jangan berlebihan. Pihak Polda Bali melalui Kombes Pol Satake Bayu Setianto selaku Kabid Humas melihat kejadian ini adalah sebuah wujud antusiasme masyarakat Bali dengan hadirnya Presiden Jokowi. Ia juga menghimbau pada masyarakat untuk tidak meniru aksi perempuan tersebut. Bayu juga menambahkan apabila ada kegiatan pengawalan VVIP seperti ini jangan main masuk-masuk atau menyelonong gitu aja. Kalau ingin bersalaman dan ketemu, nanti pas Pak Presiden turun dari kendaraan seperti yang dikutip dari Kompas. Saya ingin menjelaskan peristiwa di Bali. Kebetulan pada saat terjadi saya semobil dengan Presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian Presiden, ingin bersalaman, dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada Presiden. Nah, itulah yang kemudian Presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan, dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan Presiden, tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali, dan kebetulan saya semobil dengan Presiden. Berita berikutnya mengenai gelaran KTT G20 di Nusa Dua, Bali yang telah selesai ditutup oleh Presiden Jokowi. Berbagai momen dalam KTT G20 tersebut sempat viral di jagat maya. Salah satunya yakni istri dari kepala negara Korea yang menyita perhatian warganet karena memiliki paras rupawan. Di momen KTT G20 kemarin, Ibu Iriana juga sempat mengajak para ibu negara untuk berkeliling melihat budaya Indonesia. Madam Kim, istri Presiden Korea Selatan pun menjadi salah satunya. Menyadur dari Tribun, Kim Neon-hee menikah dengan Yoo Suk-yeol pada 2012. Kim Kyon-hee lahir pada 2 September 1970 dan kini usianya sudah 50 tahun. Meskipun sudah menginjak kepala 5, akan tetapi Kim Kyon-hee masih terlihat sangat cantik dan awet muda.
Dikutip dari SCMP, Kim dikenal sebagai sosok yang berbeda dibandingkan ibu negara Korea Selatan selama ini. Jika ibu negara sebelum-sebelumnya tak terlalu menonjolkan dirinya saat suaminya memimpin, berbeda dengan Kim yang dikenal cukup menonjol. Seperti pada saat dia berada di Madrid, Spanyol, ketika menemani suaminya KTT NATO 2022, sosok Kim ramai menjadi pembicaraan karena apa yang dia kenakan. Manajemen integrasinya, organisasinya di lapangan sangat rapi. Kalau kita kerja seperti ini, lompatan ke Indonesia maju. Tapi biasanya kita bekerja besar seperti itu, Pak. Selamat datang di Indonesia. Saya bahagia menyambut kehadiran Ibu dan Bapak di Pulau Bali. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia. Saya menyebutnya kehidupan berkelanjutan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, yang memiliki keunikan tersendiri, syarat dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan. Musik tradisional yang menyambut Bapak dan Ibu adalah salah satu kesenian khas Bali. Alat yang bernama gamelan namanya rindu. Alat yang dimainkan terbuat dari bambu yang ramah lingkungan. Alunan harmoni suara rindu dapat membawa kita seolah menyatu dengan alam dan menghasilkan harmoni. Harmoni ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang rukun dan toleran di tengah perbedaan. Saya berharap tidak hanya istri Presiden Korea yang mencuri perhatian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono pun turut menyita perhatian warganet dengan kelakuan nyelenehnya. Ia yang bergelar Menteri PUPR menjadi fotografer dalam gelaran KTT G20. Dengan memakai topi yang diputar ke belakang bak fotografer profesional dengan menenteng kamera, Menteri PUPR tersebut turut mengabadikan momen saat Presiden Jokowi dan para tamu kehormatan KTT G20 meninjau konservasi mangrove di Bali pada Rabu, 16 November 2022. Aksi uniknya pun terekam di berbagai video yang viral di media sosial. Tagar #PakBas pun naik dan trending di Twitter. Ya, akun resmi dari Kementerian PUPR pun turut membagikan momen kocak tersebut dengan keterangan jadi Menteri PUPR, fotografer umum, dan fotografer reporter dulu. Menyadur dari Kompas.com, Menteri PUPR itu memang beberapa kali menjadi fotografer dadakan Presiden Jokowi di sejumlah kegiatan. Salah satunya pernah pada saat Presiden Jokowi meresmikan titik nol Ibu Kota Nusantara atau IKN beberapa waktu lalu. Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawijaja mengkonfirmasi bahwa alasan dibalik momen Menteri Basuki jadi fotografer adalah karena hobinya.
Menyadur dari BBC, KTT G20 di Bali resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina. Sebagian besar anggota G20 juga mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu telah menyebabkan penderitaan manusia yang sangat luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global. Dikatakan pula, perang di Ukraina berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global dan menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan. Deklarasi itu menyatakan bahwa perang di Ukraina juga meningkatkan kerawanan energi dan pangan hingga risiko stabilitas keuangan. Anggota G20 juga mendesak seluruh negara menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral guna menjamin perdamaian dan stabilitas. Yang mulia, merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama 1 tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi. Berbagai tantangan baru muncul yang bukan hanya menghambat pemulihan, namun juga dapat mengancam dunia terjerumus ke krisis yang lebih dalam. Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi. Berita viral berikutnya yakni dari Presiden Persatuan Emirat Arab serta Joko Widodo meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 November 2022. Masjid yang merupakan miniatur Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dibangun di lahan seluas 2,9 hektar bekas depo Pertamina Gilingan, Banjarsari, Solo. Pangeran Uni Emirat Arab juga berencana membangun Islamic Center yang membutuhkan lahan seluas 4 hektar. Pusat pembelajaran Islam tersebut tidak bisa dibangun di lokasi yang sama karena besarnya ukuran masjid. Menyadur dari CNBC, setibanya di masjid, Jokowi dan MBZ terlebih dahulu melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Setelahnya Jokowi dan MBZ melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Masjid Raya Syekh Zayed. Jokowi dan MBZ kemudian berkeliling bersama sambil meninjau arsitektur serta sarana dan prasarana yang ada di masjid tersebut. Usai berkeliling, Jokowi dan MBZ melakukan penanaman pohon salam bersama di halaman plaza utara Masjid Raya Syekh Zayed. Menteri Agama juga turut menghadiri peresmian masjid tersebut. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas berharap Masjid Raya Syekh Zayed di Surakarta dapat menjadi tempat pengembangan dunia keislaman di Indonesia bahkan dunia.
Hal ini disampaikan oleh Menak usai peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed di Surakarta, Jawa Tengah. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Menteri Agama menerangkan bahwa masjid tersebut merupakan masjid yang sangat indah. Ia berharap masjid ini mampu memberikan kontribusi bagi umat dalam pengembangan keislaman yang rahmatin lil alamin. Melansir dari Republika, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mengaku baru pertama kali memasuki masjid pemberian dari Pangeran Arab tersebut. Bahkan ia mengaku kagum dengan keindahannya. Pihaknya pun berharap bahwa masjid tersebut akan menjadi tempat ibadah. Selain itu, harapannya juga menjadi pusat moderasi beragama. Jagadmaya dihebohkan dengan ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor menjadi korban pinjaman online. Menyadur dari Kompas.com, Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan menjelaskan kasus mahasiswa IPB terjerat pinjol ini sebenarnya terkait kerjasama antara korban dan terlapor atau pelaku. Terlapor menawarkan kerjasama usaha online dengan janji bagi hasil sebesar 10%. Namun dalam perjalanannya, keuntungan tidak sesuai dengan cicilan yang harus dibayarkan kepada pinjaman online. Akibatnya, para mahasiswa mulai resah saat ditagih DBET kolektor. Rektor IPB Universitas Arif Satria menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan 75 mahasiswa yang tertipu pinjol. Ia menjelaskan peristiwa ini tergolong modus penipuan pinjol yang mutakhir. Para mahasiswa IPB terjerat pinjol ini sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, yakin Polresta Kota Bogor. Selain itu, IPB juga telah melakukan langkah komunikasi dengan perusahaan pinjol terkait untuk mengusut tuntas penyebab penipuan yang melibatkan ratusan mahasiswanya. Ketua Satgas Waspada Investasi Togam Lumban Tobing mengungkapkan kasus yang menimpa ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor tidak terkait dengan pinjaman online secara langsung, melainkan penipuan pembelian barang fiktif sebagaimana yang dilansir dari CNN. Ia menambahkan bahwa aplikasi yang memberikan pinjaman bukan pinjol tetapi perusahaan pembiayaan atau multifinance. Jadi bukan peer-to-peer lending, tetapi pembiayaan pembelian barang dari perusahaan multifinance yang ternyata barangnya fiktif tetapi uangnya mengalir ke pelaku. Terlapor itu di kampus juga atau di luar kampus? Tidak, dia bukan mahasiswa. Jadi kalau kita baca keterangan dari beberapa korban,
awalnya itu ada beberapa mahasiswa yang ketemu secara langsung kepada tersangka terlapor. Öncelikle başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Terör ülkemize yakışmıyor. İstanbul'umuza, hele İstiklal Caddemize hiç yakışmıyor. Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessif bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. Bu konuda milletimize mahcubuz. Bu yıl sadece 200'e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylar. Ama terörün şöyle bir yüzü var. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız, millet olarak da, ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Kimsenin coğrafyasında Kobani yok veya Aynel Arap. Kimsenin coğrafyasında Tel Rifat yok. Kimsenin coğrafyasında Mersin olayının kaynaklandığı ve talimatının verildiği Münbiç yok. Kimsenin coğrafyasında Nusaybin'in Kızıltepe'nin karşısında olduğu gibi Kamışlı yok. Fakat bizim coğrafyamızda bunlar var ve bunlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın... Demikian serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia Barat.